Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang presentasi typing tutor. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairul Fikri dengan NIM 2892170015 S1 Manajemen Prodi Manajemen. Untuk dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto SSOS MM. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat karunia serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan makalah tentang typing tutor dengan baik meskipun masih ada kekurangan di dalamnya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Joni Tesmanto SOS MM selaku mata kuliah typing tutor Universitas Pancasakti Bekasi yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Saya sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita. Saya juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan makalah yang telah saya buat di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat dipahami bagi setiap yang membacanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan, dan saya memohon kritik dan saran yang membangun. Untuk daftar isi pengantar, bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, bab 2 pembahasan, fungsi mesin ketik, manual, elektronik, dan komputer, teori penempatan jari pada touch basis saat mengetik, fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah, aplikasi rapid typing dan typing master. Bab 3 penutup, kesimpulan, dan saran, dan terakhir daftar pustaka. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang, typing atau mengetik sebuah proses di mana teks atau angka dimasukkan pada alat seperti mesin ketik, komputer, atau kalkulator dengan menekan tombol pada papan ketik. Mengetik berbeda dengan cara memasukkan data yang lain seperti penunjuk data komputer mouse, pena elektronik, dan memasukkan teks melalui pengenal suara. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pertama, fungsi-fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Teori tentang penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Ketiga, fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal, dan garis bawah. Keempat, aplikasi rapid typing dan typing master, agar kita bisa mengerti dan bisa mengurangi kesalahan saat mengetik tentang teori dan fungsi yang sudah saya jabarkan di atas. Bab 2 pembahasan typing tutor. 2.1 Fungsi mesin ketik manual, elektronik, dan komputer. Fungsi mesin ketik manual. Jenis mesin ketik ini sering disebut dengan mesin ketik tangan karena digerakkan oleh tangan manusia, meliputi memencet tombol, menggeser gindaran, dan sebagainya. Fungsi mesin ketik elektronik. Mesin ketik elektronik atau electronic typewriter adalah mesin ketik yang bekerja secara elektronis dengan mempergunakan sumber tenaga power source dari baterai atau AC adaptor. Mesin ketik ini dapat dihubungkan dengan komputer mikro sehingga berfungsi sebagai pencetak atau printer atau terminal masukan input terminal. Fungsi mesin ketik komputer. Pada umumnya sebuah mesin ketik digunakan untuk membuat surat resmi atau membuat surat pernyataan serta berkas lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan Anda pastinya. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, membuat mesin ketik semakin sedikit sekali peminatnya. Bahkan untuk beberapa kantor serta perusahaan sudah tidak membutuhkan mesin tersebut karena tergantikan dengan komputer yang semakin canggih. Meskipun demikian, masih ada beberapa kantor atau instansi yang menggunakan mesin ketik untuk meringankan pekerjaan mereka. 2.2 Teori penempatan jari pada touch basis saat mengetik. Nah, ini fungsi jari kiri dan kanan pada waktu mengetik 10 jari. Kita bisa lihat tabel di sini ya, tangan kiri dan tangan kanan, jari kelingking kiri dan jari kelingking tangan kanan.
jari manis tangan kiri, jari manis tangan kanan, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Jadi kita bisa lihat ya tabelnya di sini. Untuk selanjutnya 2.3 fungsi menulis rata tengah, cetak miring, cetak tebal dan garis bawah. Fungsi menulis rata tengah. Rata tengah biasanya digunakan untuk menulis judul, quotes, dan beberapa kalimat atau paragraf yang ingin ditonjolkan oleh penulis. Tombol keyboard untuk membuat rata tengah adalah kombinasi Ctrl+E. Berikut adalah cara membuat perataan teks menjadi rata tengah pada Word. Blok teks atau paragraf yang ingin dibuat menjadi rata tengah. Klik pada menu Home, klik Center pada grup pengaturan paragraf. Kita juga bisa menggunakan tombol cepat Ctrl+E pada keyboard untuk membuat teks rata tengah. Fungsi menulis cetak miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, dan nama surat kabar yang ada dalam sebuah kalimat. Hal ini juga berlaku dalam penulisan daftar pustaka. Huruf miring digunakan untuk mengkhususkan huruf kata, bagian kata, atau kelompok kata dalam sebuah kalimat. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Nama orang, lembaga, dan organisasi dari bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kalimat atau teks berbahasa asing atau daerah yang dikutip secara langsung dalam teks bahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring. Fungsi menulis cetak tebal. Huruf tebal atau bold adalah huruf yang dicetak tebal atau berat. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, serta judul dan subjudul dalam tulisan atau artikel. Fungsi menulis garis bawah. Garis bawah underline yaitu garis yang ditempatkan di bawah kata atau kalimat. Menurut KBBI, garis bawah yaitu garis yang dibuat di bawah tulisan, huruf, kata, kalimat, dan sebagainya untuk menyatakan bahwa kata atau kalimat sebagainya yang diberi garis itu penting. Fungsi garis bawah tidak dijelaskan secara khusus dalam PUIBE, namun ada dalam keterangan fungsi huruf tebal dan huruf miring. 2.4 Aplikasi Rapid Typing dan Typing Master. Pertama kita akan membahas untuk aplikasi Rapid Typing. Rapid Typing adalah sebuah program yang ditunjukkan untuk para pengguna yang ingin meningkatkan keahlian mengetik, karena hal tersebut sangatlah penting. Anda akan menghemat banyak sekali waktu jika Anda tahu cara mengetik. Untuk belajar mengetik 10 jari, posisi jari jemari dan tugas jari jemari mana yang harus menekan tombol yang ada di keyboard sesuai dengan kalimat atau huruf yang harus dirangkai melalui keyboard. Menggunakan aplikasi Rapid Typing adalah solusi yang tepat bagi Anda yang ingin melatih dan mengasah kemampuan mengetik Anda. Dalam tampilannya, aplikasi ini disertai dengan tutorial dan cara menekan sebuah tombol di keyboard. Jika kita membiasakan dan menerapkan aturan yang telah ditetapkan oleh aplikasi ini, saya berani jamin kemampuan mengetik Anda akan meningkat seiring berjalannya waktu dan naiknya level pembelajaran mengetik Anda menggunakan Rapid Typing. Yang kedua, aplikasi Typing Master. Typing Master adalah alat bantu sempurna bagi mereka yang ingin belajar mengetik dalam cara yang cepat dan nyaman. Sistem pembelajaran dan pembelajaran diterapkan oleh Typing Master disebut touch typing. Dengan cara ini Anda akan mempelajari langkah demi langkah demi tempat huruf berada di papan ketik. Typing Master juga mencakup pembelajaran mengetik menggunakan papan ketik nomor secara terpisah. Antar mukanya menampilkan papan ketik di layar sehingga Anda terbiasa untuk melihat layar dan buka papan ketik. Ini adalah langkah awal yang penting. Sejak itu Anda akan terbiasa untuk tidak melihat tombol tempat hurufnya. Selain itu Anda dapat melakukan ujian, mendapatkan sertifikat, dan mengakses statistik untuk melihat perkembangan Anda. Ada 3 bagian dari perangkat lunak ini, masing-masing dengan manfaatnya sendiri. Anda dapat membangun keterampilan mengetik dengan pelajaran dan tes latihan. Ada sekitar 10 jam pelajaran ini dalam paket. Pada akhirnya Anda seharusnya menguasai dasar-dasar ketikan sentuh dan menjadi baik dalam perjalanan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi Anda.
Jika Anda ingin melatih keterampilan Anda dengan cara yang tidak terlalu formal, Anda dapat memainkan game mengetik yang meminta Anda mengetik dengan cepat dan akurat agar berhasil. Pembahasan bab 3, kesimpulan dan saran. 3.1 Kesimpulan. Dengan adanya sistem aplikasi yang semakin canggih ini, kita pastinya akan mendapatkan pembelajaran dan wawasan untuk diri kita agar bisa mempercepat saat mengetik dengan pengerjaan di komputer atau laptop kita dengan cara cepat dan tidak memakan waktu yang cukup lama lagi, dan yang pastinya tidak menguras tenaga yang lebih. 3.2 Saran. Dengan zaman yang semakin modern ini, semoga pemanfaatan teknologi dan pengembangan aplikasi mengetik ini semakin bagus dan berkembang dan dibuat agar sebaik mungkin dari yang sebelumnya. Dari sebelumnya yang sudah bagus bisa dibaguskan kembali. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.